Obrolannya sedang hot-hotnya nih. Ngomongin soal Iya. Amerika Serikat nih. Berbagai kegiatan ekonomi, lalu keputusan-keputusan bank sentral gitu ya di berbagai negara, khususnya untuk di Amerika Serikat sendiri ini kan sangat berdampak ke Indonesia. Kita lihat sebetulnya di beberapa artikel yang kebetulan saya baca juga gitu. Seharusnya memang Amerika Serikat bank sentral ini ya mengevaluasi keputusan untuk menaikkan suku bunga acuannya khususnya di sisa tahun 2023 ini. Mengingat gitu, ini sebetulnya ada kaitan erat gitu dengan kejatuhan beberapa bank di Amerika Serikat. Bahkan ini bank-bank besar. Bagaimana Mas Ma'ruf melihat? Karena jika ternyata begitu Amerika Serikat mengalami krisis yang luar biasa, ini tentunya akan berdampak ke negara-negara lain, utamanya Indonesia. Kita ini ibarat gerbong gitu ya. Jadi satu jatuh kita bisa ke bawah gitu. Iya. Jadi memang konteksnya kan Amerika Serikat itu kan memang mesin utama pertumbuhan ekonomi dunia kan harus diakui dan share-nya sangat besar. Kemudian Cina alhamdulillah lebih baik. Nah sebenarnya kalau kita bedah di Amerika itu sendiri terjadi dilema. Jadi di sana inflasi tinggi sehingga The Fed-nya seharusnya menaikkan suku bunga, tapi perbankannya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Jadi yang terjadi itu begini sebenarnya di Amerika itu untuk perbankannya. Jadi ketika pandemi orang-orang di Amerika itu pada menabung. Jadi semua pada menabung ke bank. Nah banknya bingung mau naruh kemana karena nggak ada kredit, nggak ada orang yang mau ekspansi bisnis. Yang terjadi adalah banknya menurun memang. Iya, kreditnya menurun. Yang terjadi adalah banknya semua menaruh ke obligasi pemerintah Amerika Serikat. Pada waktu itu nggak ada masalah karena suku bunga sangat rendah pada waktu pandemi itu. Yang terjadi adalah ketika pandemi selesai, inflasi naik, The Fed-nya naikin suku bunga, harga obligasi langsung jatuh. Kenapa? Karena harga obligasi itu berbanding terbalik dengan suku bunga. Ya, yang terjadi, nah karena suku bunga tinggi, masyarakatnya menarik uang dong dari tabungan, pengen ditaruh di investasi yang lebih banyak gitu kan. Yang terjadi adalah bank kelimpungan, jadi dia jual aset obligasi dengan harga rendah sehingga mereka merugi. Makanya saya bilang ada sekitar mungkin 80% nilai buku dari perbankan Amerika Serikat yang kecil atau mediocre, yang menengah dan bawah, yang jumlahnya 4.000. Itu tuh minus gitu. Tapi untuk permintaan US Treasury sendiri bukannya meningkat ya sebetulnya? Betul, karena kan pasar US Treasury itu kan memang dari luar negeri juga. Dan Amerika sebenarnya kita juga tidak perlu khawatir banget. Kenapa? Ini satu-satunya negara kalau kurang duit dia tinggal cetak uang. Kan enak di mereka, kalau kita kan nggak bisa gitu kan. Dan banyak yang mau gitu. Dan banyak yang mau, anehnya gitu kan. Kita kan kesel gitu kan jadinya. Orang udah ini tinggal cetak uang tapi tetap dibeli kan, kesel gitu. Jadi dedolarisasi ancaman dong ya sebetulnya. Iya, sebenarnya cuma mereka mengurangi. Nah itu konteksnya. Jadi yang terjadi adalah tarik menarik. Cuman kalau menurut saya Amerika akan tetap The Fed akan tetap mempertahankan katakanlah suku bunga tingginya. Sampai dengan akhir tahun 2023. Sampai akan dengan 2023. Jadi mereka cuma mungkin memperbaiki karena mereka biasanya sudah memperbaiki sistemnya. Jadi kalau ada bank yang udah sakit, biasanya mereka di-recoup, dibeli sama yang gede kayak kemarin JP Morgan yang beli yang kecil-kecil gitu segala macam. Itu pola yang mereka saya lihat. Tapi kebijakan artinya yang terjadi di perbankan Amerika Serikat tidak akan membuat The Fed menurunkan suku bunganya dalam waktu dekat. Dan itu menjadi problem sebenarnya, inflasi global itu menjadi problem kita sebenarnya. Jadi ini memang harus diwaspadai oleh kita ya bagaimana keputusan dari The Fed itu sendiri. Nah kalau dari Mas Michael dengan apa yang tadi sudah disampaikan, saya sendiri memang termasuk yang selalu membaca begitu ya artikel-artikel yang dihadirkan oleh redaksi. Tapi kalau dari Mas Michael, goals-nya atau aim-nya, apakah ini memang sebetulnya para pemirsa begitu, masyarakat Indonesia pada umumnya, ini benar-benar aware nggak sih sama isu-isu yang dihadirkan itu, artinya isu-isu yang boleh dibilang nih genting lah, malah petaka gitu ya, gawat. Nah kalau dari pandangan Mas Michael? Kalau dilihat dari tren pembaca sebenarnya dari tahun lalu itu cukup signifikan ya. Mereka antusiasnya cukup tinggi. Gawat ini ya. Mulai dari awalnya. Di media sosial cukup ramai dibicarakan mulai dari permasalahan diksinya gitu. Sampai mulai akhirnya bertanya, oh ini beneran apa enggak gitu. Tapi ternyata setelah dicek ternyata benar gitu. Kejadiannya memang seperti itu dan yang disampaikan di tahun lalu ternyata beneran terjadi sekarang gitu kan. Karena banyak kejatuhan yang terjadi gitu. Nah menarik tadi tambahan buat Mas Ma'ruf sebenarnya ketika bicara Amerika Serikat yang cukup perlu dilihat juga ketika inflasi Amerika Serikat ternyata tidak turun sedalam itu ya. Makanya ternyata sulit untuk dikendalikan ya inflasi betul, itu. Karena masalahnya sebenarnya bukan bukan ketika suku bunga dinaikkan terus inflasinya semata-mata langsung turun seperti itu gitu. Dan satu hal lagi yang harus diwaspadai ketika suku bunga itu ditahan terlalu lama, nah kemungkinan
ancaman resesinya juga akan semakin tinggi. Gitu. Akan ada banyak lah sektor yang terdampak ya, salah satunya mungkin sektor teknologi yang berdarah-darah deh ya kayaknya kalau di tahun 2023 ini belum ada kayaknya tanda-tanda untuk bisa rotasi sektor khususnya untuk sektor teknologi. Tapi kita kembali lagi ke Mas Maruf. Mas Maruf, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana nasib gitu ya, kita lihat Amerika Serikat akan seperti apa, sekarang kita bahas China deh. China kira-kira akan seperti apa nih di tahun 2023 ini? Kita lihat PMI manufakturnya yang turun gitu ya, ada di 48,8 ya gitu ya, turun dari bulan April. Kita lihat juga permintaan ekspornya turun. Ini kalau ke Indonesia dampaknya akan seperti apa nih perlambatan ekonomi yang ada di China? Bahkan nih di China juga di usia 16 sampai dengan 24 tahun itu angka penganggurannya ternyata bertambah. Nah, gitu. Apakah ini juga kemungkinan akan menjadi ancaman bagi Indonesia karena permintaannya begitu ya untuk ekspor jadi turun otomatis gitu. Iya pasti kalau Cina itu kan sebenarnya ini yang menarik itu ketika contoh kasus ya 2008. Itu kan krisis global ya, di Amerika terjadi gitu. Pada waktu itu Amerika minus, Eropa minus. Kita itu plus, tumbuh 4,9%. Keren ya. Nah, kenapa pada waktu itu? Tapi kenapa misalkan pas pandemi kemarin kita minus gitu? Perbedaannya adalah ketika tahun 2008 itu Cina positif ekonominya. Tahun 2000 kemarin waktu kita pandemi Cina minus. Jadi Cina minus kita minus. Itu problemnya gitu. Jadi karena memang ya pangsa pasar 20% itu kita didominasi oleh sumber daya alam dan itu banyak di Cina dan India. Dan memang India, Cina, Indonesia itu PDB-nya share ke PDB dunia itu sekitar 18% itu 18 triliun dolar gitu, gede banget gitu sebenarnya. Dan kita negara-negara kayak Cina, Indonesia, India itu saling terhubung. Ini sekarang jadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Mesra banget. Mesra banget. Ya. Kayak pacaran lagi mesra-mesranya. Karena kalau misalkan nggak ini nanti malah semuanya akan berdampak. Nah, terkait dengan Cina, salah satu mungkin yang akan terdampak, salah satunya sebenarnya sudah kayak kemarin tahun 2022, salah satu yang terdampak itu yang memang yang produk atau industri yang orientasi ekspor yang padat karya, tekstil misalkan, itu PHK-nya besar sekali. Ya, TPT itu untuk ke Eropa kemana segala itu sangat berdampak. Cuman ya kita berharap ya katakanlah dengan situasi sekarang nanti harga-harga komoditas tetap tinggi, katakanlah kalaupun itu jatuh tidak terlalu dalam sehingga akan mengoffset demand yang turun ya. Boleh volumenya turun tapi kalau harganya naik kan sebenarnya secara ini kan tetap tinggi gitu kira-kira. Harapan kita sih seperti itu. Dan Cina itu memang tahun ini kan 5,3 atau 5,4% di ekspektasinya cukup tinggi. Kita itu 5,3, India itu 5,6. Artinya kita 3 negara itu berada pada rel pertumbuhan di 5% ke atas. Nah, mungkin nanti problem besar di Cina itu masalah properti. Jadi sektor properti di sana itu lagi kacau balau lah gitu. Itu yang jadi problemnya di sana salah satunya. Jadi mereka juga ada masalah di properti. Jadi kita lihat, saya juga sempat ngutip. Kita lihat kelompok di layar di itu di Amerika, Eropa itu pada turun semua, India, Indonesia kelompok jadi ada pengelompokan gitu sendiri gitu ya. Jadi itu gambarannya gitu. Jadi memang kita akan sangat tergantung dengan Cina untuk ekspornya, tapi ya saya bilang kemarin kita tidak perlu takut, waspada iya, karena tadi data-data faktanya mengatakan kita cuma ketergantungan kita terhadap ekonomi dunia atau ekspor itu cuma 40% kok terhadap PDB. Itu. Jadi artinya kita memang harus terus memaksimalkan permintaan dari dalam negeri begitu ya. Kita harus bisa shifting lah, jangan terlalu mengandalkan ekspor begitu ya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan permintaan begitu, dan juga mungkin pemerintah juga harus mengambil langkah tegas ya dengan kekhawatiran-kekhawatiran seperti misalnya tadi kita tuh ada banyak krisisnya nih Mas, ada krisis pangan gitu, krisis PHK juga gitu kan. Ini krisis PHK di dalam negeri bahkan kayaknya nggak selesai-selesai, masih terus berlanjut. Nah, kalau dari Mas Michael gitu, dengan berbagai krisis nih yang terjadi di Amerika Serikat, di China juga, permintaan dari Eropa menurun. Sebetulnya langkah apa nih yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, khususnya Indonesia untuk menghadapi berbagai krisis yang terjadi saat ini, selain daripada tadi sebetulnya kita mungkin tidak perlu terlalu khawatir, tapi waspada kan boleh saja. Terakhir Mas Michael silakan. Iya kan, kalau di runut permasalahan ini kan kalau kayak Amerika Serikat beda dengan Cina ya. Kalau Amerika Serikat itu efeknya ke Indonesia lebih ke financial market gitu ya, nilai tukar dan IHSG gitu. Kalau Cina itu lebih ke ekspor impor dan sektoril gitu. Cina ini lebih berbahaya kondisinya buat Indonesia karena ketika ekspor impor terganggu, sektoril terganggu, itu akan menimbulkan PHK gitu. Nah, permasalahan ini pemerintah sesiap apa gitu ketika
menjaga industri-industri ini supaya tidak jadi PHK. Nah, karena kalau terjadi PHK itu akan memukul konsumsi rumah tangga juga pada akhirnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi jadi lebih rendah dari sebelumnya. Baik, kita lihat juga kita harus tetap mempertahankan daya beli di masyarakat ya untuk saat ini. Ini sebetulnya kita lagi seru-serunya nih buat ngobrol ya, karena topiknya hari ini hot banget gitu ya. Tapi sayang sekali karena waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Mas Michael Jeffriando, Managing Editor CNBC Indonesia, dan juga Mas Muhammad Mahruf, Head of CNBC Indonesia Research, sudah berbagi insight-nya, sudah mau cerita-cerita ngobrol gitu ya, berbagi pandangannya di pagi hari ini di studio CNBC Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda berdua.